Oke, silakan ambil dulu yang rapi, sampah yang ada di bawah meja. Kalau ada silakan diambil dulu, dibuang tempat sampah. Oke, silakan siapkan ketua. Yuk, siap. Mata, gad, doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu sekalian, hari ini kita belajar tentang tertib sosial. Nah, sebelum belajar, mari kita siapkan diri dulu. Ambil posisi tempat duduk senyaman mungkin, serileks mungkin. Nah, jangan ada tangannya memegang sesuatu, lepaskan semuanya dulu. Mari kita dengarkan alunan irama ini, kemudian tenangkan pikiran, jangan ada lagi masalah di antara kita. Oke, silakan. Silakan anak ibu pejamkan matanya. Silakan kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan pejamkan matanya. Oke, silakan tarik nafas yang dalam. Tarik nafas dari hidung. Keluarkan secara perlahan dari mulut, boleh, dari hidung juga boleh. Oke, kita ulang lagi. Silakan tarik nafas. Keluarkan secara perlahan. Kita bayangkan di rumah kita ada orang tua kita. Di sana adalah tempat ternyaman bagi kita untuk pulang ke rumah. Ada kebutuhan kita di rumah kita. Semua yang kita butuhkan lengkap ada di rumah kita. Coba kita lihat lingkungan rumah kita. Apakah sama dengan rumah kita kondisinya? Apakah tetangga kita juga mempunyai fasilitas yang sama di rumah kita? Coba ingat-ingat lagi. Apakah sama yang kita punya
kedua orang tua kita. Silakan tarik nafas lagi. Buang secara perlahan. Oke, cukup. Silakan buka matanya. Bagaimana perasaan kalian? Tenang. Kenapa bisa tenang, Vira? Karena mereka kayak nyaman gitu setelah kayak dengar kata-kata dari ibu, terus kayak ibu memberikan effort kedatangan tentang keluarga kita, jadi kita harus bersyukur dan senang. Oke, good. Tepuk tangan buat Vira. Ada lagi? Cindy? Sama, Bu. Fatur? Rizka? Sama. Bisa tenang kamu? Kenapa kamu bisa tenang? Karena ada bersyukur di dalam diri kita. Ingat, kita semua tidak sama. Kekayaan teman kita jangan kita nilai dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang tua kita. Kalau kita melihat kekayaan orang lain harus sama dengan kita, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi adalah permasalahan sosial. Nah, untuk mengatasi perbedaan tersebut, nah mari kita syukuri apa yang kita punya, dan perbedaan kita hargai teman kita sehingga kita bisa saling menutupi apa kekurangan dari teman kita. Ya, oke. Sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang Ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial. Sesuai dengan yang Ibu ceritakan tadi, ketimpangan sosial. Pernah kamu mendengar ketimpangan sosial? Pernah kamu merasakan ketimpangan saat di tengah-tengah orang ramai? Pernah. Seperti apa ketimpangan yang kamu rasakan? Contohnya ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan yang bagaimana? Misalnya ada orang yang lebih kayak kita kan sederhana, ada orang yang lebih Kaya dari kita. pakaiannya dan lebih mewah. Nah itu kan kita merasa Gimana gitu, tidak sama dengan kita. Atau kita pergi sekolah ada yang jalan kaki, ada yang Ya. motor. ada yang dengan motor, ada yang naik kendaraan umum. Berarti kamu sudah mengetahui yang ketimpangan sosial itu apa. Nah, kompetensi yang harus kita miliki selama kita belajar ketimpangan sosial pada pertama, kita harus memahami faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial dan pertautannya dengan perubahan sosial di tengah globalisasi. Sebelumnya kita sudah belajar globalisasi. Nah, salah satu akibat dari globalisasi adalah ketimpangan sosial. Nah, keterampilannya anak-anak itu nanti mampu mengolah hasil kajian dan pengamatan tentang ketimpangan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Ini dia. Ada dua yang kita pelajari hari ini, yaitu menyimpulkan pengertian ketimpangan sosial dan yang kedua mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial di tengah globalisasi. Makanya nanti kita akan mengadakan diskusi. Nah, Ibu sudah bagi kalian per kelompok sesuai nanti dengan kemampuan kalian. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, silakan dibaca. Nampak Silvi? Nah, apa tujuannya?
pembelajaran problem based learning, berarti kita nanti mencari masalah dengan model pembelajaran snowball throwing. Berarti nanti kita main sambil belajar. Nah, apa yang ibu harapkan? Peserta didik ibu mampu menyimpulkan definisi dari ketimpangan sosial dan mampu mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial di tengah globalisasi dengan cara saling menghargai, sehingga kamu dapat melakukan pengamatan di sekitar dan bertanya jawab, diskusi kelompok, sehingga terbentuk rasa ingin tahu, kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Oke? Sekarang, nah nih, coba kamu amati. Gambar apa itu? Orang yang bekerja adalah anak sekolah. Ini Anak sekolah. SMA? SMA. Bagaimana lingkungannya nih? Nah, sudah golongan atas. Sudah pakai teknologi. Sudah? Kalau di sebelahnya ya. Kemudian bajunya lusuh. Bagaimana kira-kira pandangan kamu terhadap dua gambar ini? Dua kondisi yang berbeda. Satu mungkin dengan AC-nya, satu bisa jadi beralaskan tanah. Kalau tengok bajunya, ya kan? Ada yang sama di situ? Nah, mereka berbeda. Kalau gambar ini, Sama-sama pusat perbelanjaan, cuma beda kalau orang di situ dalam ruangan, kalau di kursi mana yang enak? di ruangan. Yang sini? Kenapa enak? Ada sejuk, bersih, kualitasnya. Kalau di sini? Polusi udara. Kemudian, kan ada di sini bisa tawar. Nah, ya kan? Iya, dan bisa ditawar. Tetapi nyamankah orang belanja di sini pada di sini? nyaman yang di sekolah ya Bu. Kenapa? Karena dari tempat Dari segi sudah tempatnya berbeda kok. Dari segi kenyamanan, kualitas. Ya, oke. Mantap. Next. Ini rumah siapa? Nah, di belakangnya ada gedung pencakar langit. Nah, ini nak. Nah, mereka nampak sekali di sini perbedaannya. Hidup apa adanya, ya kan? Nah, tetapi di keluarga ini mereka tetap hidup dengan kehidupan yang mereka punya. Berbeda dengan yang di sini. Ya? Kalau ini bagaimana? Nah, rancak tak ibu kan? Rancak kan? Ada dua loh di depan rumah ibu. Amin. Nah, ini bagaimana kondisinya? Sangat berbeda. Apanya yang berbeda? Dari segi Nah, berbeda? Nah, sini masih beralaskan tanah, beratapkan, masih hijau apa nak? Tidak, udah genteng. Nah, bagaimana dengan ini? sudah pakai tembok. Mudah-mudahan kita nanti Begini. selayang ini ya. Amin. Oke. Kalau begitu, next. Silahkan kamu amati video di bawah ini.
kehidupan yang Berbeda. berbeda. Kita masih hidup dengan kenyamanan, air yang bersih, tetapi ada di antara kita yang masih belum punya air Bersih. bersih. Nah, coba setelah kamu amati, silahkan jawab pertanyaan di bawah ini. Pertama, apakah kondisi seperti ini memang terjadi di kehidupan di sekitar kita? Ada? Mungkin itu jauh, Bu. Gambarnya tadi Korea. Kira-kira sekarang di sekitar kita ada tidak? Ada? Ada? Ada yang merasakan itu? Baik. Aduh. Yang kedua, bagaimana pendapat Ananda tentang kondisi ini? Siapa yang mau berpendapat? Silakan tunjuk tangan. Oke, Iva, silakan. Dari video tadi, Bu, Ya. yang pertama anak kecil tuh kondisi keluarganya seperti itu, Bu. Alexia dan mampunya, Bu. Kedua, Nyo tetap semangat, Bu, juga untuk pergi ke sekolah tadi, Bu. Sehingga anak dari golongan atas pemuda yang cowok tadi, Nyo baik hati, Bu. Nyo simpati dengan kondisi yang kecil tersebut, Bu. Jadi Nyo ingin memberikan dengan segala sederhana itu dari air bersih untuk rumah. Ada pendapat lain? Oke, silakan Pipi. Anak kecil tadi selalu bersyukur dan selalu bersemangat menjalani kehidupan sehari-hari dengan segala kekurangan. Oke, bagus. Berikut ada lagi? Tadi ada tunjuk tangan? Sama. Ada lagi Fatul? Karim? Jadi bagaimana pendapat kita tentang kondisi yang dua tadi? Kita anak kecil itu bersyukur, Bu. Terus kan pas yang cowok yang apa ya, Bu, kehidupan itu masih di atas yang anak kecil tadi, Bu. Dia masih bisa berempati. Itu dapat diambil kesimpulan kalau ketimpangan sosial itu dapat diatasi dengan cara Kita saling membantu. Oke, good. Pertanyaan ketiga, mengapa kondisi ini bisa terjadi? Itu dari ketimpangan sosial. Kenapa bisa terjadi? Berarti ada hal-hal penyebabnya kan? Contoh, dalam globalisasi kita belajarnya pendapatannya tidak sama, bisa jadi kan? Kemudian apa lagi? Faktor alamnya, ya. Kemampuannya hanya sebatas itu. Oke. Iya. Yang keempat, apakah ini ada hubungannya dengan ketimpangan sosial? Iya, Bu. Ada? Ada. Kenapa? Karena salah satu pertimbangan dari globalisasi. Ya. Karena apa lagi? Itu ada perbedaan, Bu. Ada perbedaan di antara A dan B tadi kan? Iya. Dari gambar juga berbeda kan? Iya. Video juga? Berbeda. Nah, berarti kita sepakatkah itu ketimpangan sosial? Sepakat. Sepakat. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan ketimpangan sosial? Perbedaan yang ada di masyarakat sehingga menimbulkan perbedaan. Perbedaan yang ada di masyarakat? Sehingga menimbulkan perbedaan yang demikian mencolok. Oke, perbedaannya sangat mencolok ya di tengah masyarakat. Ketidakseimbangan yang menimbulkan perbedaan sehingga menjadikan satu perbedaan tersebut menjadi demikian mencolok. Oke, good. Kira? Ketimpangan sosial itu termasuk ketidaksetaraan menjadi jauh jaraknya antara golongan atas dan golongan bawah. Maka terjadilah ketimpangan sosial. Oke, ada lagi? Ada lagi? Apakah iya itu apa yang dimaksud dengan ketimpangan sosial? Iya. Nah, ini dia. Itu rumah Ibu, itu rumah Fatun. Nah, jadi apa itu ketimpangan sosial? Ketidaksetaraan masyarakat
Iya, Bu. Dari pendapatannya tidak seimbang, dari gayanya tidak seimbang, ya kan? Iya. Nah, kondisi lingkungannya juga tidak seimbang sehingga dia dikatakan Timpang. timpang. Dan kamu barenyo. Nah, kesenjangan sosial ini disebabkan karena adanya perbedaan di tengah Masyarakat. Saatnya jam 6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Nah, ini dia. Ketimpangan sering dikatakan oleh orang lain yaitu kesenjangan. Nah, ketimpangan ini diartikan terjadi karena perbedaan yang kita miliki itu sangat mencolok. Nah, sehingga timpang. Di bungkus rumah ibu ada Auto CRV, ada BMW. Nah, di sebelahnya hanya dengan sepeda. Rumahnya rumah kayu. Nah, itu sangat mencolok. Maka kita sebut itu namanya ketimpangan sosial. Nah, di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, nah, dikatakan kalau ketimpangan itu adalah perbedaan jarak antara kelas atas Dan kelas dan bawah. kelas bawah. Nah, sudah pengaruh lebih menguasai dan Dominan. Oke? Sudah paham apa itu ketimpangan? Ada. Sudah. Silakan lihat, amati video berikut. Ini adalah kisah Dewi dan Putri, dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ibu Dewi mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga Dewi lahir normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering terkena diare. Penyakit diare menyebabkan pertumbuhan Putri semakin terhambat, sedangkan Dewi terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan antara Dewi dan Putri semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan Putri tidak, dia hanya tinggal di rumah. Dewi sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Putri juga sekolah hingga tamat SD. Namun, karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Putri tidak bisa melanjutkan sekolah. Dia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Putri yang hanya lulus SD harus puas dengan pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti dan perlindungan yang minim. Tanpa pekerjaan yang layak, Putri yang kini telah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membawanya ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Karena itu, rantai kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi, kisah Putri tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 68 juta orang Indonesia yang termasuk 40% terbawah hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sangat mudah bagi mereka untuk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau sakit bisa menyebabkan mereka jatuh miskin.
Tapi mari kita mundur sejenak. Bagaimana jika Ibu Putri bisa mendapatkan perawatan yang layak di saat hamil? Bagaimana jika Putri bisa mendapatkan imunisasi lengkap? Bagaimana jika rumah Putri memiliki air bersih dan sanitasi layak? Bagaimana jika Putri bisa sekolah dari TK hingga lulus SMA? Bagaimana jika Putri bisa mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ini tidak hanya bermanfaat bagi Putri, tapi juga anak dan cucunya. Dan apabila anak lain seperti Putri juga mendapatkan peluang yang sama, mereka bisa bermanfaat untuk komunitas mereka. Dan pada akhirnya, mereka akan bermanfaat untuk Indonesia. Tapi ini semua dimulai dari memberikan Dewi dan Putri kesempatan yang sama. Oke, video tadi mempertegas bahwa ketimpangan memang terjadi di sekitar kita. Nah, sekarang Ibu kan sudah membagi kalian kelompok dan kalian sudah duduk dengan kelompoknya. Sekarang tugas kalian, silakan kalian diskusikan faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Silakan kamu diskusikan, boleh dari mana saja bahannya, dari internet boleh, dari buku cetak juga boleh. Nah, selama kamu diskusi, Ibu akan mengamati dan melakukan penilaian bagaimana cara kamu berdiskusi, bagaimana cara kamu berkomunikasi dengan temanmu. Dan tugas ini nanti boleh kalian buat berdasarkan apa yang kalian inginkan. Boleh dalam bentuk PowerPoint, boleh juga dalam bentuk peta konsep, atau mind mapping, atau infografis yang kalian buat di sini, boleh. Laporan yang kalian buat ke Ibu nanti boleh sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ya, waktunya kurang lebih 15 menit. Silakan. Tulis nama kelompoknya, silakan kamu buat laporannya sesuai dengan apa yang kamu senangi.
ada masalah?
Oke, siap? Oke, oke. Oke, kita diskusikan lagi apa yang sudah didapatkan. Sudah kalian diskusikan, silakan dipresentasikan. Selesai ya. Oke, kelompok 7 sudah selesai. Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 2 juga sudah. Kelompok 3 satu lagi. Kelompok 4 5 6 Oke, kita tunggu sebentar lagi. Kita juga sudah selesai.
merupakan kondisi geografis yang terdapat pada suatu daerah, misalnya dataran tinggi dan dataran rendah. Akibatnya, realitas ini menunjukkan bahwa daerah dataran rendah lebih cepat berkembang dibandingkan daerah dataran tinggi, dan akibatnya perlu waktu dan proses panjang dalam melakukan pembangunan. Yang kedua, faktor non-alami. Yang pertamanya yaitu pengaruh globalisasi. Karena globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, budaya, dan memperlancar hubungan antar manusia, masyarakat yang mampu menyikapi globalisasi secara tepat akan merasakan manfaat globalisasi dan mencapai kemajuannya. Sebaliknya, masyarakat yang tidak mampu memanfaatkan globalisasi secara tepat tidak akan mampu mengambil kesempatan yang ditawarkan globalisasi, bahkan akan mengalami ketertinggalan. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan otonomi daerah dengan tujuan agar setiap daerah mampu mengolah sumber daya daerahnya sendiri, akan tetapi kebijakan tersebut belum mampu meratakan pembangunan di Indonesia, dan itu merupakan faktor terjadinya ketimpangan sosial. Yang ketiga, faktor internal individu merupakan faktor pendorong munculnya ketimpangan sosial yang berasal dari dalam pribadi individu masing-masing. Ada individu yang memiliki kepribadian positif seperti kerja keras, berani mengambil risiko, pantang menyerah, dan berorientasi pada masa depan. Ada pula individu yang memiliki kepribadian negatif seperti malas, mudah menyerah, putus asa, dan apatis. Yang terakhir yaitu perbedaan kondisi demografi. Kondisi demografi menunjukkan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, serta segala hal yang berkaitan dengan penduduk. Setiap daerah memiliki perbedaan kondisi geografis, maka dari itu terjadilah ketimpangan sosial. Kelompok lagi? Oke. Silakan. Baik, terima Silakan, kasih. Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota saya. Di sini ada Arya Saputra, ada Rizka Reni, dan ada Mary Amelia. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab ketimpangan sosial. Sebelum itu saya ingin menunjukkan gambar saya di sini, menunjukkan gambar pohon ya teman-teman. Maaf kalau sedikit berantakan. Cuma saya sini mengapa menggambar pohon, karena makna pohon itu adalah penuh cinta dan harapan serta kedamaian. Maka itu termasuk kita juga bisa kita menjelaskan tentang ketimpangan sosial. Jadi saya ingin membahas tentang pohon. Maksudnya saya menggambar pohon karena pohon memiliki makna cinta, kedamaian, dan harapan. Baik, pertama ya dari faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama faktor alami, merupakan faktor yang terjadi bukan karena kehendak manusia, melainkan terjadi karena kehendak Tuhan. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Mary. Satu, perbedaan sumber daya alam. Perbedaan kondisi desa dan kota menunjukkan bahwa sumber daya alam di setiap daerah berbeda. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi wilayah. 2. Letak dan kondisi geografis merupakan letak suatu negara atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. 3. Faktor internal individu merupakan faktor penolong munculnya ketimpangan sosial yang berasal dari dalam pribadi individu. Munculnya ketimpangan sosial yang berasal dari dalam pribadi individu. Ada individu yang memiliki kepribadian positif seperti kerja keras, berani mengambil risiko, pantang menyerah, dan berorientasi pada masa depan.
memanfaatkan globalisasi secara tepat atau tidak akan mampu mengambil kesempatan yang ditawarkan globalisasi, bahkan akan mengalami ketertinggalan. 4. Perbedaan kondisi demografis menunjukkan tingkat pertumbuhan dan struktur menunjukkan tingkat pendidikan, kesehatan, serta segala hal yang berkaitan dengan penduduk. Baik, terima kasih telah presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin tidak semuanya yang tampil ya, karena kita mengingat waktu. Ibu anggap itu sudah bisa kamu pahami ya. Jadi apa saja yang menjadi faktor penyebab ketimpangan sosial? Faktor alami dan non alami. Kalau alami apa saja? Kalau faktor non alami? Oke, berarti kamu sudah mengerti ya? Sudah, berarti masing-masing kelompok membuat 2 pertanyaan. Nah, silahkan sediakan 1 kertas, 1 pertanyaan tentang materi yang kita pelajari tadi. Buat 2 pertanyaan tentang faktor maupun 1 kertas, 1 pertanyaan. Bentar, pakai isi. Gimana Pak? Kita isi. Oke, silakan. Kita main snowball throwing. Nanti kumpulkan tugasnya. Kumpulkan dengan tugasnya. Silakan pakai 2 pertanyaan. Faktor penyebab ketimpangan sosial yang masih belum kamu pahami. Oke, sudah? Oke, semua sini kumpulkan. Ada lagi yang belum? Silahkan membuat lingkaran.
pasangan B. Namun satu soal, silakan jawab. Oke. Mengapa perbedaan sumber daya alam dapat menyebabkan ketimpangan sosial? Oke, silakan jawab. Yang lain bisa tunjuk tangan untuk mendapatkan nilainya. Sahabat, Tunggu, kasih waktu. mengapa sumber daya alam dapat menyebabkan ketimpangan sosial? 1, 2, 3. Silakan Jenny. Karena dari perbedaan sumber daya alam itu, misalnya ada yang petani atau di bagian tertentu ada jadi ada panen hasil taninya gagal, jadi Oke, Mas. Oke, yang lain. Coba Anissa Auli. Mengapa perbedaan sumber daya alam dapat menyebabkan ketimpangan sosial? Yang pertama itu sumber daya alam, kenapa bisa menyebabkan ketimpangan sosial. Kalau misalnya sumber daya alam di pedesaan dan daerah perkotaan tentunya berbeda. Apa itu lagi, Pak? Itu buat angka yang lagi kasus-kasus gini kok. Misalnya tambang emas yang ada di Papua itu sumber daya alam Indonesia diambil alih oleh negara lain sehingga warga Indonesia hanya jadi pekerja bukan jadi pengusaha. Yang padahal itu milik dia sendiri tapi itu tidak dapat oleh dia. Oke, kita anggap selesai cuma satu kali ya. Karena Anda nggak mungkin minta hidupkan lagi, oke? Berarti besok kita ulang lagi permainan ini. Oke, kita tutup.
Bagaimana sikapmu dalam menghadapi hal tersebut? Bagaimana, Silvi? Jika menemukan kesenjangan dalam pergaulan di sekolah, bagaimana sikap Ananda dalam menghadapi hal tersebut? Mencari solusinya, Bu. Mencari solusi? Solusi yang bagaimana?